Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam dari kami Loh Jinawi. Apa kabar teman-teman? Lama tidak update untuk video durasi yang panjang teman-teman ya. Jadi banyak DM, WA, terus ya di medsos tuh banyak yang tanya juga, Mas kok nggak pernah update? Iya teman-teman, karena kemarin kita juga treatmentnya lompat-lompat. Makanya kemarin sudah disampaikan di channelnya Mas Wawan ya. Di channelnya Mas Wawan itu sudah disampaikan, karena kemarin cuacanya tidak menentu, treatmentnya lompat-lompat. Jadi banyak pertanyaan begini teman-teman ya. Mas, pohon yang siap dibuahkan itu yang gimana? Kalau pohonnya muda tapi posturnya udah mumpuni, kalau menurut saya sudah bisa digas. Ini contohnya pohon ini. Ini teman-teman ya. Pohon ini usianya sekarang 3 tahun 3 bulan. Nah, sekarang sudah mulai kita treatment. Nah, jadi sebelum berbicara masalah nutrisinya, kita lihat dulu syaratnya apa. Ini 3 tahun 3 bulan sekarang. Jenisnya ini duri hitam. Jadi teman-teman ya, selain umur, kita juga harus memperhatikan postur. Jadi besar cabang, besar batang, dan ketuaan cabang juga harus diperhatikan. Jadi itu adalah syarat nanti kira-kira pohon itu layak dibuahkan atau tidak. Jadi contohnya begini. Nih teman-teman ya, pohon ini punya sekitar ada 20-an cabang produksi teman-teman ya. Nah, ini kenapa sudah berani saya buahkan? Karena satu, cabangnya sudah mampu menggendong buah rata-rata lebih dari 2. Ini cabang paling rendah. Nah, gitu ya. Yang kedua, cabangnya sudah cukup tua. Nah, cabang yang udah cukup tua itu begini, kasar ya. Beda dengan cabang-cabang yang muda kan seperti ini teman-teman, halus begitu ya. Batangnya juga membesar. Nah, dan cabang produksinya cukup untuk menggendong buah yang jumlahnya nanti buah produksi gitu ya. Jadi buah produksi menurut saya itu harus bisa mengembalikan yang pertama modal persiapan pembuahan musim ini, yang kedua untuk ownernya ya walaupun jumlahnya mungkin belum banyak, yang ketiga untuk persiapan modal pohon ini sendiri di musim berikutnya. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kalau ada pohon yang posturnya sudah mumpuni tapi cabangnya belum tua atau belum kasar gitu ya, ya tugas kita dari sekarang menuakan cabang dan batang itu. Ini contoh-contoh yang halus, cabangnya masih halus, kelihatan masih muda, itu seperti ini teman-teman. Nah, ini ya, ini masih muda. Yang kelihatan udah mulai tua tuh seperti ini, kasar. Nah, gitu teman-teman ya. Dengan penambahan nutrisi nanti cabang ini perlahan akan menua sekitar 3-4 bulan lagi. Wah, trikun parah nih, sepatuku disemproti. Ini super tembaga ya teman-teman ya. Ini habis kita pruning lumayan karena kita menyisakan cabang produksinya aja. Ini juga sama, usianya 3 tahun lebih. Kami tanam dari bibit 50 cm. Nah, ini kita lagi melakukan penyemprotan apa Gun? Oke, jadi lagi disemprot mikroorganisme teman-teman ya. Kita campur dengan asam amino. Kun selanging lipet Kun. Nah, gitu teman-teman ya. Contoh ini sebagai contoh begini. Ini ada berapa cabang? Coba kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Sekarang 21 cabang yang udah tua teman-teman ya. Ya, kita agak jauh sedikit biar kelihatan pohonnya.
21 cabang, kalau saya menghitungnya biasanya 30%-nya tidak keluar bunga, anggap aja begitu. Anggap aja nanti cuma jadi 15 batang lah, 15 cabang yang mengeluarkan bunga. Jadi kemampuannya nanti bisa menggendong, kalau satu cabang 2 rata-rata bisa 30. Itu yang sering terjadi di kebun saya dan yang saya amati begitu. Jadi tidak semua cabang itu mengeluarkan bunga ya, khususnya di pohon-pohon muda. Nah, ini treatment ini salah satu lanjutan setelah pemberian nutrisi, menaikkan fosfat dan kalium. Kenapa kita rajin atau rutin memberikan mikroorganisme? Karena di mikroorganisme tersebut ada pelarut fosfat, teman-teman ya. Jadi fosfat itu unsur hara yang paling sulit diserap. Makanya kita bantu dengan asam humat dan mikroorganisme seperti ini, dengan harapan ketika mendekati pembungaan dan pembuahan, fosfatnya bisa lebih banyak terserap sama pohon, apalagi pohon muda gitu ya. Nah, treatment yang sudah kita lakukan teman-teman ya, ini tempat kami kemaraunya itu di bulan sekitar puncaknya 7-8 biasanya, tapi di bulan 6 biasanya sudah ada kemarau. Yang kita kasih menaikkan P dan K, tapi N nya tetap masih kita kasih. Nah, bisa pakai NPK profesional atau pakai NPK grower tapi ditambah fosfat, teman-teman ya. Jadi kalau kayak saya kemarin, misalnya kebutuhan pohon segini, kita kasih NPK growernya 1 kilo, Vertipos itu 1 kilo, sama subur kalinya sekitar 300 gram. Sekitar itulah pokoknya. Jadi nanti kenapa kok jumlahnya banyak? Karena P yang kita kasih masih rendah, teman-teman. Jadi kalau tadi kita ngasihnya dengan TSP, ya pasti jumlah pupuknya tidak sebanyak itu. Itu ya. Kenapa kita masih pakai Vertipos? Kita masih berharap di Vertipos itu ada seperti magnesiumnya, ada seperti boron, kalsiumnya ya teman-teman ya. Sementara di TSP hanya ada fosfat dan kalsium. Nah, jadi yang kita kasihkan sekarang masih itu. Jadi intinya adalah sebelum kita menabung P dan K yang tinggi, yang saya lakukan adalah menaikkan fosfat dan kalium, tapi hanya tetap masih kita kasih karena ini dalam kondisi trubus ya. Ini lagi trubus, setelah trubus ini masih trubus lagi, teman-teman. Nah, setelah trubus ini itu kita udah punya bekal atau punya modal nitrogen yang kita kasih tadi sedikit ya, sama sisa-sisa kohe yang kita kasih gitu. Nah, nanti baru itu kita kasih sekali, yang berikutnya bisa kita kasih TSP dan subur kali atau TSP dengan KCL, teman-teman ya. Itu kita kasih bisa satu pohon ini 1 kilo TSP, terus 800 gram KCL atau sekitar 1,5 kilo pakai subur kali juga bisa. Jadi TSP nya 1 kilo, subur kalinya 1,5 gitu ya. Itu bisa dilakukan 2 minggu sekali, kalau saya lakukan begitu. Jadi nanti di bulan Mei kita ngasihnya TSP sama kaliumnya itu 2 kali. Kenapa 2 kali? Ya kita nabungnya memang harus dari sekarang. Nah, nanti yang di bulan Juni baru saya kasihnya sebulan sekali, teman-teman. Gitu ya. Jadi kita gebetnya dari sekarang. Nanti di bulan Juli masih kita kasih juga, karena apa? Biasanya tidak semua pohon itu berbunga bersamaan dan kemaraunya cukup. Gitu. Jadi nanti dengan pemberian fosfat dan kalium yang naik, pohonnya akan besar batangnya, besar cabangnya ya. Dengan penambahan kalsium juga nanti akan ya tidak mudah patah cabang, teman-teman ya. Karena dari yang saya baca, kalsium tugasnya mempertebal dinding sel, tapi itu di luar faktor alam. Nah, ini juga sama, ini pohon bongsor itu, teman-teman ya. Jadi yang kita lihat adalah pohon yang sekarang itu kelihatan udah punya cabang produksi. Kita pruning, kita berikan nutrisi seperti tadi. Nah, nanti 3-4 bulan lagi akan kelihatan.
Jadi intinya untuk membungakan pohon muda, yang pertama kita lihat postur ya. Lihat berapa cabang produksinya, ada atau tidaknya nanti untuk bisa menggendong buah yang cukup. Kita berikan nutrisi yang cukup, dominan fosfat dan kalium. Diberikan jauh-jauh hari sekitar 3 bulan sebelum kemarau. Ya, yang pertama kita menaikkan P dan K, masih ngasih nitrogen yang tidak terlalu banyak. Selanjutnya fokus fosfat dan kalium aja. Begitu teman-teman ya. Nanti finishnya bisa teman-teman pakai MKP ya. Bagaimana dengan Paclobutrazol? Yang penting pendampingannya cukup teman-teman. Tapi kalau kemarin cukup, nggak usah pakai Paclo. Kalau saran saya demikian ya. Jadi Paclo itu kalau kepepet darurat, dan itu harus tetap pendampingan nutrisi yang cukup. Gitu teman-teman ya. Oke, nanti kapan-kapan kita buat video panjang lagi teman-teman. Sekarang saya lebih sering bikin video pendek. Juga jarang upload treatment. Mohon maaf teman-teman ya, mohon maaf sekali. Terima kasih. Selamat pagi. Salam Loh Jinawi.